Kita semua tahu lah ya gimana caranya bayi lahir. Tapi pernah kepikiran nggak sih gimana ceritanya alam bisa katakanlah mencetak dua orang sekaligus dalam waktu yang bersamaan? Nah, hari ini kita bakal bongkar dua jalur biologis yang ternyata beda banget, yang menghasilkan keajaiban kembar identik dan kembar fraternal. Yuk kita mulai. Nah, ini dia nih pertanyaan kuncinya. Kenapa ada kembar yang kayak pinang dibelah dua, tapi ada juga yang mukanya beda, bahkan beda jenis kelamin? Jawabannya, ternyata ada di dua proses biologis yang beda banget yang dimulai bahkan jauh sebelum mereka terbentuk. Untuk ngerti ini, kita harus mundur dulu ke titik paling awal. Oke, pertama-tama, mari kita samakan persepsi dulu soal proses dasarnya. Gimana caranya satu bayi terbentuk? Anggap aja ini cetak biru standarnya, fondasi dari semua cerita kehamilan. Prosesnya sebetulnya simpel banget. Setiap bulan, ada satu sel telur yang dilepaskan. Kalau ketemu sama satu sel sperma, ya terjadilah pembuahan yang akhirnya jadi satu embrio. Ingat ya polanya? Satu, satu, satu. Gampang kan? Jadi, intinya ada di formula ini. Satu telur plus satu sperma, hasilnya adalah satu individu yang benar-benar unik. Nah, pegang dulu formula dasar ini ya, karena sekarang kita bakal lihat gimana formula ini bisa dioprek oleh alam. Oke, sekarang kita masuk ke variasi yang pertama. Gimana kalau ceritanya, tubuh nggak cuma ngelepasin satu, tapi dua sel telur sekaligus? Nah, dari sinilah perjalanan si kembar fraternal dimulai. Ini yang kita kenal sebagai kembar fraternal, atau istilah kerennya kembar heterozigot. Kata kuncinya itu hetero, yang artinya berbeda. Jadi dari awal aja mereka udah beda. Dua set telur dan sperma yang sama sekali berbeda. Lihat deh, bedanya itu kelihatan banget dari awal, bukan satu, tapi ada dua sel telur yang matang barengan. Terus masing-masing dibuahi sama sel sperma yang beda juga. Hasilnya, ya dua embrio unik yang tumbuh barengan di dalam rahim. Cara paling gampang buat ngingatnya ya ini, anggap aja mereka itu kakak adik biasa, tapi kebetulan tanggal lahirnya barengan. Secara genetik, mereka cuma berbagi sekitar 50% DNA sama kayak kakak adik pada umumnya. Makanya, jangan heran kalau kembar fraternal itu bisa beda jenis kelamin atau mukanya beda banget. Oke, sekarang kita bahas jenis kembar yang, jujur aja, paling misterius. Prosesnya tuh dimulai sama persis kayak bayi tunggal biasa. Satu telur, satu sperma. Tapi, di tengah jalan tiba-tiba ada plot twist yang luar biasa. Inilah dia, kembar identik atau homozigot. Kalau tadi hetero itu beda, nah homo ini artinya sama. Kenapa? Karena mereka datang dari satu cetak biru genetik yang sama persis. Kuncinya bukan di pembuahan, tapi di peristiwa pembelahan misterius yang terjadi setelahnya. Prosesnya ini benar-benar bikin takjub loh. Awalnya semua normal, satu telur, dibuahi satu sperma, jadi satu embrio. Tapi, entah gimana ceritanya, di tahap awal banget, si embrio ini tiba-tiba membelah diri jadi dua. Dan masing-masing belahan ini terus tumbuh jadi individu yang utuh. Keren banget kan? Ini dia keajaibannya. Semuanya berawal dari satu. Tapi ada sebuah misteri biologi yang bikin dia jadi dua. Sampai sekarang pun para ilmuwan belum 100% yakin apa pemicunya. Ini benar-benar kejadian spontan yang langka yang menghasilkan dua orang dengan DNA yang ya bisa dibilang nyaris 100% sama. Oke, biar makin jelas, gimana kalau kita jajarin ketiganya? Biar kelihatan langsung bedanya di mana. Nah, lihat tabel ini deh. Ini rangkuman dari semua yang kita bahas. Kuncinya ada di dua kolom pertama, jumlah telur dan jumlah sperma. Bayi tunggal, jelas ya, satu-satu. Kembar fraternal, ini yang beda dari awal. Dua telur, dua sperma. Makanya kemiripan genetiknya cuma kayak kakak adik, sekitar 50%. Nah kalau kembar identik, lihat deh. Startnya sama kayak bayi tunggal. Satu telur, satu sperma. Tapi karena ada proses membelah diri, hasilnya jadi dua individu dengan DNA yang hampir 100% sama. Jadi perbedaannya itu ada di titik awal. Dan yaitu peristiwa pembelahan yang misterius tadi. Ada analogi yang keren banget buat ngejelasin ini. Gini bunyinya. Kembar fraternal itu ibarat dua surat berbeda yang dikirim di waktu yang sama. Kalau kembar identik, itu satu surat yang difotokopi. Kebayangkan bedanya? Satunya adalah dua kreasi yang berbeda, satunya lagi adalah hasil duplikasi. Dan kita tutup dengan pertanyaan ini. Coba pikirin deh. Kalau kembar identik itu datang dari satu cetak biru yang sama, dari DNA yang sama persis,
Apakah itu berarti mereka adalah salinan karbon yang sempurna dalam segala hal? Pertanyaan ini nih yang membuka pintu ke perdebatan seru lainnya. Mana yang lebih kuat, faktor genetik atau faktor lingkungan? Sesuatu yang menarik banget buat direnungkan, kan? Jika video ini menambah wawasan kamu, dimohon untuk klik tombol like, komentar, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.